berarti pemandangan. Pemandangan. Nah, karena ini mayat nanti akan kembali ke atas lagi. Ke atas lagi di pemandangan itu artinya dilentangkan. Halo Sobat Obat Andreapi, salam Aki Sule, salam Aki Pilai. Hari ini saya berada di Desa Papandangan, salah satu desa yang berada di Kecamatan Andreapi yang terkenal masih menjaga kekentalan adatnya. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala Desa Papandangan. Selain Kepala Desa, beliau juga merupakan Tomakaka atau Ketua Adat di Desa Papandangan. Assalamualaikum, apa kabar Pak De? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah baik. Kayaknya hari ini matching kita punya warna baju pada ya. Kayak baku janji ya. Kayak baku janji padahal tidak. Iya, hari ini kita ada di Rumah Kreatif Desa Papandangan dan juga ini nama tempatnya apa Taman Pak De? Sarung Alloh. Taman Sarung Alloh. Boleh tahu itu Pak De kenapa namanya Taman Sarung Alloh? Jadi ini kami beri nama Taman Sarung Alloh karena kita memberikan nama leluhur kami yang menjadi Tomakaka pertama di Papandangan namanya Sarung Alloh. Tomakaka pertama. Sehingga kita kasih nama ini supaya anak cucunya ini mengenang bahwa ternyata ada nenek dulu namanya Sarung Alloh. Namanya Sarung Alloh. Iya. Jadi memang untuk nama ketua adat sendiri kalau di Papandangan itu disebutnya Tomakaka. Iya, Tomakaka, iya, Tomakaka. Kemudian ini kan di Kecamatan Andreapi ada banyak, ada 5 desa, 4 desa dan 1 kelurahan, di mana masing-masing namanya unik-unik karena bukan bahasa Indonesia Pak De. Nah, Papandangan sendiri apa artinya Pak De? Oh ya, terima kasih. Jadi ada cerita yang menggiring kita ke sebutan nama Papandangan. Jadi konon di zaman Tomakaka nenek Tolaki, Tomakaka kedua, itu ada salah satu tokoh adat dari Pitu Lunasalu yang gelarannya itu namanya Nenek Bela Padang. Meninggal dan dipesankan sebelum meninggal kepada kepada keluarganya bahwa ketika saya nanti meninggal, tolong mayat saya diantar ke seluruh anak cucuku yang menjadi pemerintah di setiap kampung. Sehingga pada saat itu diusunglah mayat ini lewat posi, Tomakaka posi di Matanga. Jadi pada saat itu sebelum ada namanya Matanga, ini pengiring mayat ini bertanya bahasa dari atas matum-matum pak palalanan doko Lebanu karena sebelum Papandangan itu Lebanu namanya ini. Lebanu. Jadi ini penunjuk jalan mengatakan bahwa Matanga-tanga siami doko Lebanu, sehingga setelah ditinggalkan posi ini disebutlah dia Matanga. Oh, itu tadi artinya apa itu Pak De? Apa itu? Itu tadi yang bahasa daerah yang dari atas itu. Matum-matum kira-kira berapa jaraknya ini? Oh ya. Seberapa jauh ini Lebanu? Oh. Kan belum di Papandangan. Dari atas. Jenazah almarhumnya ini dari atas dibawa ke seluruh anak cucunya yang memerintah. Oh iya. Dia pesankan itu karena ini mayat nanti akan kembali ke atas lagi. Ke atas lagi dikebumikan, dikuburkan di Karakian namanya di. Iya, yang di kuburan batu bukan? Iya. Jadi saya lanjutkan ceritanya tadi. Setelah ditinggalkan ini Matanga, maka berubahlah posi menjadi Matanga. Tapi meskipun nama Tomakaka posi itu tetap ada. Nah, sebelum namanya Matanga, itulah yang merubah juga nama Matanga. Setelah sampai di sini, keranda mayat ini dilentangkan, itu ada batu di sana. Di tengah sawah itu ada 2 sebelah kiri kalau kita masuk. Dilentangkan itu mayat di situ, dilakukan upacara adat. Jadi setelah ditinggalkan,
dikembalikan ke atas sehingga di Makuang, terus diteruskan ke namanya Karakian di Mambi. Nah, di situ udah dikubur. Nah, setelah ditinggalkan maka berubahlah ini namanya Pak Pandanan. Oh iya, artinya itu Pak De. Pak Pandanan. Pak Pandanan itu artinya dilentangkan. Oh, karena direntangkan. Iya, dilentangkan mayatnya di atas batu. Di atas batu. Iya. Jadi bukan Pak Pandangan, tapi Pak Pandanan. Pak Pandanan. Tapi Iya. mungkin karena sudah diadaptasi Iya. ke ejaan bahasa Indonesia. Iya. Jadi Pak Pandangan. Jadi di tahun 80-an, Desa Andre Api ini dipimpin oleh Pak Nasir Samad. Kebetulan pada waktu itu ada KKN Unhas. Jadi ini nama Pak Pandanan menurut tata bahasa Indonesia katanya tidak punya arti. Sehingga diseminarkan. Untuk supaya ada artinya, maka ditambahlah P di tengah, kemudian akhiran NG. Iya. Menjadi Pak Pandangan double P kan. Kalau dulu itu koma Pa, koma Pandanan. Pandanan. Tidak ada G-nya. Tidak ada G-nya. Jadi setelah diubah menjadi Pak Pandangan Pak De itu apa artinya? Berarti pemandangan. Pemandangan ya. Oh, baik. Pemandangan. Jadi akhirnya kita memiliki dua makna. Iya. Ketika dia dibawa ke adat berarti ditelantangkan. Ditelantangkan. Ketika kita bawa ke bahasa Indonesia pemandangan. Pemandangan, iya. Dan saya kira kedua makna ini Pak De benar-benar dimiliki oleh Desa Papandangan. Iya. Bisa kita tarik artinya memang pemandangannya terlentang dari ujung pertama kali pintu kita masuk sampai di ujungnya. Papandangan semuanya indah, semua pemandangan. Ini Pak Pandanan, kalau kita bahasa aslinya Pak Pandanan itu dihuni oleh masyarakat Pattaya. Masyarakat Pattaya ini kalau dia acara kematian mirip dengan Toraja di atas. Jadi ada namanya Bulia Karua. Kalau dia keturunan adat darah biru dia harus potong kerbau dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kalau acara pernikahannya itu mirip dengan Bugis. Kenapa demikian? Karena kita ini sebenarnya tidak masuk dalam wilayah Mandar. Tidak masuk dalam wilayah Mandar. Sehingga ini Pak Pandanan, kan sebenarnya ini ada 5 wilayah adat persekutuan Pak Pandanan tidak masuk juga di naungan di dalam wilayah Kerajaan Binuang. Baik. Jadi kita ini independen. Pak Pandanan independen. Jadi pada waktu perluasan wilayah Kerajaan Bone di zaman Raja Arupalaka itu tokoh adat Papandangan dengan Supiran, Sepang, Kunyi itu melakukan persekutuan untuk menjaga wilayahnya ini. Menjaga wilayah sehingga tidak bisa dimasuki kerajaan-kerajaan lain, invasi kerajaan-kerajaan lain. Jadi sebelum ada namanya Kelapa Dua, ini Kelapa Dua belakangan karena dia bentukan Belanda, Parenge. Terus Bilua kenapa tidak masuk? Karena dia Bilua itu wilayah Tapango. Masuk dalam. Ya, wilayah Tapango. Nanti di pemerintahan modern di tahun 1909, maka dibentuklah Desa Dharma, Desa Andre Api pada waktu itu yang jadi kecamatan sekarang. Ini keluarga di Bilua, masyarakat Bilua ini disuruh pilih
mau bergabung ke Tapango atau mau bergabung ke Andre Api. Pada waktu itu rata-rata keluarga, karena kebanyakan yang tinggal di Belua ini masyarakat Andre Api sebenarnya, keluarga Andre Api. Ya, sehingga mereka memilih bahwa kami bergabung ke Andre Api. Jadi wilayahnya Tapango dulu itu ada anak sungai namanya Salusan. Nah, itu Salusan ke bawah itu wilayahnya Tapango. Kalau Salusan ke sini wilayahnya Andre Api. Kenapa sampai disebut Andre Api? Iya, kenapa Andre Api? Kenapa sampai disebut Andre Api? Inilah tadi invasi pasukan Bone ke Mandar, mengakibatkan ini disebut Andre Api. Karena dia memasuki Papandangan, masuki Kunyi, masuki Poko, tidak mampu. Sehingga membakar dari di bentengnya ada namanya dulu, termasuk salah satu panglima perang namanya Tandi Biring, itu dibakar karena itu benteng pertama. Tapi dia masuk di hampir masuk di wilayah Kunyi, tapi tidak mampu memasuki semua Tomakaka ini. Jadi istilahnya dulu itu ini sebelum namanya Andre Api, ada persekutuannya di belah dua mak dibutuh talu mak dilapa, yaitu Sepang, Supira mak dibutuh, kemudian mak dilapa Kunyi, Poko, Papandangan. Jadi Andre Api ini asalnya karena dulu dikelilingi kita. Dia ada salah satu benteng panglima perang dibakar oleh pasukan Bone pada waktu itu. Jadi peristiwa itulah yang mengakibatkan ini diabadikan menjadi Andre Api. Namanya Andre Api. Andre Api. Jadi itu benteng karena itu menurut ceritanya itu Tandi Biring dia seorang pertapa, dia orang sakti. Bayangkan itu betul saktinya sudah terpotong, pisah badan dengan kepala, itu masih membunuh orang kepalanya itu. Dan itu kalau saat ini Pak D, kita bisa lihat itu lokasi itu di bagian mana kalau kita lihat? Saya kurang tahu, yang jelasnya masih ada masuk wilayah Kunyi sekarang. Oh, masuk dalam wilayah. Masih menurut cerita, saya tidak tahu juga, saya tidak pernah lihat. Tapi ada cerita bahwa masih kentara itu tempatnya. Bekas telapak kaki. Bekas telapak kaki waktu mengamuk. Masih ada bekas-bekas darah katanya di situ menurut ceritanya, tapi saya tidak pernah ke situ. Konon itu ceritanya. Tapi itu nenek Tandi Biring berpangkalan di situ dulu, salah satu benteng dua mak dibutuh talu mak dilapa. Nanti setelah perkembangan zaman, kalau saya tidak salah, Kerajaan Binuang pada waktu itu dipimpin Kerajaan Capung. Diajak lah ini nenek Tomakaka kelima kalau saya tidak salah, itu namanya Tandi Cau. Diajak bergabung ke Kerajaan Binuang. Makanya itu nenek kami namanya Tandi Cau, Tomakaka kelima itu kalau saya tidak salah. Dia digelar Puak Tega, karena ada salah satu anak raja itu namanya Puak Tega, sehingga disebutlah dia Puak Tega karena Puak Tega karena supaya mengeratkan ini. Sehingga sebenarnya kami ini bukan bangsawan, bukan puang, tapi banyak keluarga bangsawan mengaku bahwa kita keluarga. Tapi kami tidak berani mengatakan bahwa itu keluarga karena mereka itu kan dia digelar puang. Tapi untuk mempererat ikatan kekeluargaan antara Papandangan dengan Kerajaan Binuang, sehingga ada gelar itu. Gelar itu. Terus ini juga Pak D, ketika kita mulai masuk wilayah Polman, wilayah Patai ini ada semua di sebelah kanan. Kalau kita jalan mulai dari Binuang, kemudian Andre Api, lalu masuk ke Tapango, Matanga, ini semua ada di sebelah kanan kalau kita mengarah ke sana.
Jadi ini suku Pattaya berada antara pengaruh Bugis dan pengaruh Mandar. Oh, jadi percampuran. Iya, dia berada di antara pengaruh Bugis dan pengaruh Mandar. Pengaruh Mandar. Jadi sebenarnya Pattaya itu sampai Enrekan, sampai Palopo. Iya, karena mau mirip dengan Iya. logatnya orang utara. Iya, iya. Iya. Nah, jadi dia di antara pengaruh budaya Mandar dengan budaya Bugis, sehingga Pattaya ini mirip bahasa Bugis, Iya, ada. mirip bahasa Mandar. Iya. Nah, karena kita berada di tengah, makanya disebutlah kita ini wilayah Pattaya sampai ke bawah ke utara itu namanya Palili. 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 Karena Palili ini kalau ditinjau dari sisi adat historis bahwa dia bisa ke daerah Bugis, bisa ke daerah Mandar, dan bisa ke atas. Iya. Nah, Palili inilah juga yang ketika ada masalah, kalau kita di Polewali Mandar ini, di Polewali Mamasa dulu, ada masalah antara Pitu Luna Salu, Pitu Babana Binanga, Palili ini menjadi penengah. Penengah karena dia berada di antara tengah, iya. Iya. Di antara 7 kekuasaan 14 kerajaan ini. 7 kan 7 Baba Minanga, 7 Pitu Luna Salu. Nah, jadi kalau ada masalah, ada terjadi bahasa dulu, bahasa Pattaya dia bilang ada dengan pandesiritik, maka yang menangani itu ini wilayah Palili itu mendamaikan, segera mendamaikan. Jadi sebelum ada namanya perjanjian Luyo, Lamongan Batu di Luyo, itu sudah jalan itu. Kan ini perjanjian Luyo, Muktamar Luyo, perjanjian kesepakatan bahwa kalau ada ikan hiu yang akan menyerang ke Pitu Luna Salu, maka Pitu Babana Minanga akan menghalau. Begitu juga kalau ada ular sawa yang akan menyerang ke Pitu Babana Minanga, maka Pitu Luna Salu akan menghalau. Jadi memakai perumpamaan untuk musuhnya masing-masing. Iya. Sekarang ini Palu Madilapa kebetulan di wilayah Kecamatan Andreapi ini sudah bergabung semua ke kerajaan Binuang. Sudah masuk semua perangkat adat Binuang. Jadi menjadi bagian dari wilayah kerajaan Binuang. Padahal kalau dulu tidak, kita independen. Tidak ada kita tidak dibawahi kerajaan Binuang, tidak dibawahi juga kerajaan Balanipa. Saya kembali Pattaya itu diambil dari kata bahasa Bugis nama Patta. Nah, jadi pada zaman dahulu itu kenapa muncul namanya Pattaya, suku Pattaya, karena kita lah ini sebenarnya suku Pattaya yang dikeramatkan oleh mereka ini. Kegenan Rero wilayah misalnya Papandangan, daerah Pattaya. Karena asal katanya itu Patta. Dia Patta itu artinya dia seorang pemimpin yang besar. Dia seorang suku yang besar. Karena kan kalau Bugis dipanggil Patta berarti bangsawan itu. Bangsawan Tulen. Peta, ya. Nah, ini bahasa dasar katanya itu Pattaya. Makanya itu suku Pattaya tidak ada lagunya. Tidak ada lagunya. Karena kita itu Pattaya selalu dinyanyikan. Setiap saat di mana saja adat, pasti kita ini di atas di atas, kalau bahasa kampung bilang di pinggul luang. Dipakai longar ke kita. Kita yang dinyanyikan. Dia dihibur, bukan kita yang menghibur. Ada lagu Pattaya? Tidak ada itu. Tidak ada. Tarian adat? Tarian adat. Kalau tarian adat ada.